Hal tersebut menyebabkan perselisihan antara saudara kandung, sedangkan orang tua tidak meninggalkan surat wasiat. Pada dasarnya pembagian waris ini harus terjadi suatu kemaslahatan. Jangan sampai seperti pertanyaan tadi terjadi perselisihan dan sebagainya. Maka dalam peraturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, permasalahan waris yang Muslim secara eksplisit menggunakan hukum Islam atau mengajukan permasalahan waris di pengadilan agama. Namun di Indonesia menganut hukum pluralisme hukum. Jadi orang Muslim bisa mengajukan permasalahan waris di pengadilan negeri yang pembagian warisnya menurut hukum perdata yaitu dibagi rata. Jadi kalau memang secara Islam kok dia merasa kurang nyaman, kalau bisa diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk mencari kemaslahatan. Itu semacam itu. Dan diperbolehkan ya Pak? Diperbolehkan. Jadi bagian waris itu misalnya dapatnya itu malah adil. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai pembagian harta warisan ketika orang tua masih hidup? Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik antar keluarga. Kalau memang tujuannya untuk menghindari konflik, untuk pembagian waris yang dilakukan sebelum orang tua meninggal atau bukan, itu namanya bukan waris, bukan warisan. Karena kalau warisan itu dibagi setelah orang tua meninggal. Kalau belum meninggal berbagi, itu namanya masuk kategori hibah. Namun boleh menghitung-hitung pembagian warisnya sebelum orang tua meninggal. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari konflik, sedangkan pelaksanaannya tetap setelah orang tua meninggal. Berarti kalau untuk penghitungannya boleh pas orang Boleh, tua masih iya. masih hidup. Iya. Tapi kalau untuk Kalau pembagian dibagi langsung itu namanya hibah, hibah. karena orang tua masih hidup. Jadi kalau ini sudah diatur, nanti kamu kalau orang tua ini dapat sekian itu kan baru dihitung-hitung. Dan apabila sudah terjadi kesepakatan, maka alangkah baiknya harus ada perjanjian kita di atas putri bermatre. Apabila nanti orang tua meninggal, ya itu hasil keputusan yang dilaksanakan. Pertanyaan ketiga, sepasang suami istri terlibat perceraian dan permasalahan mengenai pembagian harta warisan, sedangkan pasangan tersebut memiliki seorang anak. Bagaimanakah pembagian harta warisan untuk masing-masing pasangan dan anak tersebut? Kalau warisan kan sebagaimana dijelaskan bahwa apabila ada salah satu meninggal itu baru warisan. Kalau mereka bercerai kan belum mati, maka itu ada istilah nanti adalah harta goibini. Dan perlu diketahui bahwa untuk anak adopsi atau anak tiri, anak pungut itu dalam hukum Islam tidak memiliki hak waris. Jadi tidak ada hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Itu semacam itu. Akan tetapi dia boleh diberi paling banyak itu sepertiga dari harta warisan tersebut. Karena warisan itu akan ada sebab nasab ataupun sebab perkawinan. Jadi pada intinya anak pungut tidak bisa mendapat, tidak ada hak mendapat warisan. Tapi apabila dikasih hibah itu diperbolehkan, dengan tanda kutip tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Pertanyaan yang keempat, dalam sebuah keluarga mempermasalahkan pembagian harta warisan yang dibuat menggunakan hukum adat oleh orang tua. Apakah pembagian harta warisan tersebut sah di mata hukum dan agama Islam? Pembagian warisan menggunakan hukum adat di Indonesia secara peraturan tetap sah dan diakui selama terjadi kemaslahatan. Berarti kalau misalnya di Indonesia kan memang masih banyak yang adatnya masih ditangkap. Kalau pembagiannya sesuai adat itu masih diperbolehkan ya. Iya. Selagi itu adil bagi yang mendapatkan hak waris. Pertanyaan yang kelima, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap banyaknya kasus mengenai harta warisan yang berujung di meja peradilan yang tak segan-segan berselisih dengan ibu kandung ataupun saudara kandung? Masalah warisan
atau yang berhubungan dengan harta memang kadang sering terjadi perselisihan. Namun ketika semua ahli waris saling mengerti dan akan bagiannya, itu semua dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi pada prinsipnya yang dicari adalah kesadaran masing-masing lah macamnya. Jadi semua itu bergantung ke diri masing-masing. Iya, diri masing-masing. Adanya perselisihan karena adanya kadang ada orang yang serakah dan sebagainya kan macam itu. Kalau kita merasa istilahnya menerima apa yang sudah jadi kesepakatan, ya nggak ada permasalahan. Pertanyaan selanjutnya, seorang kepala keluarga meninggal dunia dan mewariskan hartanya untuk sang istri. Namun anak-anaknya merasa haknya tidak diberikan sehingga melaporkan sang ibu ke pengadilan. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai konflik tersebut dan apakah boleh seorang anak menuntut ibu kandungnya ke pengadilan secara Islam dan hukum negara? Harta warisan dibagikan secara merata di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pasal 183. Kompilasi hukum Islam yang berbunyi, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Akan tetapi apabila ada seorang ibu mungkin yang dianggap itu memanipulasi harta sehingga anaknya tidak adil, maka itu diperbolehkan melapor ke pengadilan sebagai pembanding lah agar kita mendapat suatu keadilan. Sebenarnya itu diperbolehkan ya Pak? Kalau misalnya kita minta keadilan, kalau keadilan, kalau misalnya kita tuh sebenarnya hak waris ini kita harusnya dapat segini loh, gitu. Jadi kita bisa minta ke pengadilan. Ya iya, kita sebagai minta peradilan. Nah, iya dalam tanda kutip kan itu kembali pada kita semuanya. Kita sudah dalam arti kita kan berkali-kali tahu lah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kadang-kadang kan zaman sekarang kan orang menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang ia kehendaki. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana apabila pembagian harta warisan dibagikan secara rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan? Apakah pembagian harta warisan tersebut tidak akan menimbulkan konflik di kemudian hari? Pembagian waris dibagi secara merata di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dan pembagian warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Jadi itu diperbolehkan. Kalau misalnya salah satu keluarga inginnya semua aturan itu pembagian waris itu sesuai agama Islam, itu juga diperbolehkan ya Pak? Boleh. Jadi bergantung sama orang masing-masing ya? Iya, kesepakatan. Iya, kalau sudah sepakat ya sudah kan macam itu. Oke, yang selanjutnya, seorang ayah memberikan harta warisan sepenuhnya kepada anak kandungnya melalui surat wasiat. Kemudian anak kandung tidak terima dengan keputusan surat wasiat tersebut, yang menurutnya secara agama anak kandung merupakan ahli waris yang sah. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut dalam pandangan Islam? Anak tiri atau anak pungut yang mendapatkan seluruh harta warisan dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena anak tiri pada dasarnya memiliki hubungan keperdataan dan kewarisan dengan orang tua sejarah. Namun anak tiri bisa mendapatkan harta peninggalan orang tua tirinya melalui wasiat, itu wajib dengan syarat harta yang diberikan tidak melebihi daripada sepertiga harta tinggalan. Jika wasiat melebihi sepertiga, maka pelaksananya bergantung pada persetujuan para ahli waris. Hal ini bisa dilihat pasal 199 KHI. Oh, berarti kalau misalnya untuk anak tiri itu berarti tergantung orang tuanya mau memberikan apa tidak, tapi asalkan pemberian itu tidak melebihi dari sepertiga. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sepasang suami istri meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris. Namun karena sang anak masih di bawah umur, hak warisan diserahkan kepada sahabat orang tua anak tersebut melalui surat. Pihak keluarga merasa keberatan dan melaporkan kasus tersebut ke pengadilan. Bagaimana penyelesaian
dalam Islam memang orang tua yang meninggal dan melihat anaknya itu mempersiapkan masa depan itu kan sudah dipikir sejauh ini. Maka itu harus dari orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Akan tapi dalam hukum negara Indonesia pada pasal 184 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali untuk mengelola harta tersebut berdasarkan keputusan hakim atau atas usul keluarga. Berarti harus ada usul dari keluarga ini. Iya. Nah, tapi apabila itu sudah ditentukan oleh orang tua sebelum mati, ya sudah itu keputusan orang tua. Berarti semua bergantung sama orang tua namanya. Iya. Akan tapi juga apabila kepala keluarga peduli, ya harus selalu diawasi. Karena kira-kira orang yang dipercaya oleh orang tua itu amanah apa tidak. Tapi apabila diketahuan secara nyata kok orang yang diamanai sama orang tua kok nggak amanah, itu keluarga bisa mengambil alih yang semacam itu. Dalam tanda kutip memang betul-betul tidak amanah. Tapi apabila dia kok mengambil alih untuk kepentingan sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya jika seorang ahli waris berpindah agama dan tetap menuntut haknya sebagai ahli waris yang menyebabkan perselisihan dalam keluarga? Para ulama atau jumhur ulama ini memetakan orang yang tidak berhak menerima waris. Yang pertama adalah orang yang membunuh pewarisnya. Yang kedua adalah orang yang murtad keluar dari agama Islam. Yang ketiga anak li'an, dan yang keempat adalah anak hasil zina. Jadi menurut jumhur ulama, anak yang murtad tidak mendapatkan warisan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim, yang artinya tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim. Alasannya adalah bahwa Islam itu ya'lu wa alaih. Islam adalah unggul, tidak ada yang menggulinya. Namun di dalam pendapatnya ada yang mengatakan itu diperbolehkan mendapatkan hak warisnya. Menurut di sini dikatakan menurut keputusan Mahkamah Agung yang didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm dan juga Zairin bahwa ahli waris yang murtad tetap dapat menerima harta peninggalan orang tuanya. Dengan wasiat wajiblah yang besar baginya sama dengan anak yang menerima waris. Berarti sebenarnya permasalahan pembagian hak waris ini bergantung ke kita masing-masing ya Pak? Kayak kalau kita merasa cukup, semuanya merasa adil, pasti nggak akan ada namanya perselisihan konflik pembagian hak waris. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kiai atas jawaban-jawabannya mengenai pembagian harta waris. Sekian dari hasil wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.